Oke guys, ini yang gue pegang ini apa namanya, bagian dari rumah roller ya. Dan karet-karet ini ada 3 piece ya tertempel di rumah roller ini. Ini sepele sebenarnya, yang sering terjadi motor metik kalian itu berbunyi klak 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 ya, kurang lebih antara ini atau roller ya. Tapi kebanyakan sering terjadi ya di sini karena sini sudah oblak dan tidak rapat lagi. Biasanya yang paling parah saya temukan, diginin aja dia akan jatuh ya, seperti ini aja dia akan jatuh karetnya. Tapi untuk kali ini karet sudah gua pastikan aman, nggak oblak, nggak kendor, dan juga plak ya, keras
masih keras loh. Masih keras. Gue pastikan ini aman. Dan insya Allah kalaupun masih ada bunyi ya mungkin ada dari rollernya yang memang ini gue pakai roller yang 12 ya, 12 gram punya Spektro. Oke. Jadi standarnya dia ini Vario LED 2125. Dia makainya ini di 15,5 gram dan gue sengaja turunkan di 3 gram ya, jadi 12 gram gue pakai. Dan tarikan untuk akselerasi oke, cukup bagus. Sedikit sangat sedikit minusnya itu hanya di tarikannya itu seperti di nafas 50 sampai ke 80 nya itu agak lambat ya, tapi gue masih oke, nyaman pakai dengan roller seperti ini. Ini 12 gram gue pakai ya, turun 3 gram dari standar. Bagusnya sih standar karena standar sudah melewati uji test drive yang memang cocok untuk cc motor tersebut gitu ya. Tapi gue mau sedikit ada perubahan aja yang dimana gue merasa nyaman, merasa enak ya, ini 12 gram buat motor gue ya. Oke, roller yang gue pakai ini mereknya dari Spektra ya, Spektro ya. Harganya nggak begitu mahal, nggak kayak TDR, nggak kayak apa yang lain-lain ya yang punya brand, tapi ini cukup enak lah buat gua ya. Mungkin kalau yang TDR juga udah pasti wow gitu loh, tapi ini Spektro pun juga oke. Ini yang 12 gram. Dari kedua sisi pinggiran rollernya ini nggak ada bantalan yang mengharuskan cara pasangnya ini harus seperti itu gitu, nggak ada ya. Jadi ini kanan kiri sama, kita masang bagaimanapun juga, yang penting masang di tempatnya tuh. Ya kita mau masang mau begini, mau diputar begini pun sama aja, nggak ada masalah ya. Kita coba pasangnya semua ya. Sebelumnya udah gue bersihkan untuk rumah rollernya pakai air mengalir. Dan nih nanti seperti ini ya, nanti kan kita pasang. Oke, kita cek. Nah, hanya sedikit sekali bunyi yang dihasilkan oleh si rollernya karena mungkin ringan ya, jadi bunyinya masih kelihatan sedikit, tapi insya Allah nggak akan mengganggu performa mesin dan suaranya juga masih cukup normal ya. Ini yang gue udah rasakan. Oke, sekarang kita akan cek kondisi fan bell ya. Kondisi fan bell yang bagus itu tidak ada retak di setiap gigi-giginya ya. Adapun retak itu retak kecil yang masih toleransi. Dan karena ini penggunaan di motor gua sudah kurang lebih 8 bulan ya, makanya gua pakai fan bell biasa ya, pakai fan bell merek Astra Autopart. Jadi bukan bawaan Hondanya, tapi ini Astra Autopart masih oke ya. Retakan karena memang sudah jalan hampir 8 bulan lah ya kurang lebih. Retak-retak ada, tapi nggak parah. Retaknya masih toleransi, masih bisa digunakan. Kecuali retaknya sudah parah, sudah sampai membelah ke sisi benang sini, itu udah harus diganti ya. Nah ini fungsinya kita selalu cek kondisi fan bell atau CVT keseluruhan di motor kita ya, motor matic, karena ini sangat fatal. Fan bell kalau sampai terjadi pupus, motor nggak akan bisa jalan ya. Dan kalau seandainya juga ini yang bermasalah, motor tarikannya juga nggak ada, terasa ngempos. Oke,
Ini kita pastikan fan belt masih oke, masih bisa dipakai. Oke, dan penting juga untuk kita meriksa bos dari rumah si roller ya. Bos ini untuk main si rumah roller untuk menjepit si fan belt ya. Jadi ini tuh kita pastikan oblaknya masih toleransi, tidak terlalu parah, yang sehingga tidak menimbulkan suara ya. Kalau ini masih cukup oke, oblaknya itu sedikit, sangat sedikit saya rasakan, tidak parah. Oke ya, ini bos rumah roller, kondisi masih oke ya. Yang sekarang gue pegang ini juga salah satu komponen penting yang ada di CVT motor Matic ya. Ini kampas ganda ya, kondisinya seperti ini. Kampas ganda, ada kampasnya di dalam, di situ ada per CVT ya, yang akan main si puli ini ya, dia akan main tuh ya. Oke, dan ini pulinya untuk menjepit si fan belt. Oke, jadi kita akan lihat kondisinya seperti apa. Dan kalaupun memang mau kita amplas, amplasnya amplas halus saja, jangan terlalu lama, jangan terlalu dalam ya. Seperti ini kita coba kalau sekiranya rata udah, ganti dengan yang kampas berikutnya. Oke, udah, jangan terlalu lama, jangan terlalu dalam. Oke, udah. Dan pastikan pada saat kita buka ini, area sensitif ini, bagian dalam, puli bagian dalamnya, kanan dan kiri, ini tidak boleh terkena pelumas, tidak boleh terkena minyak sedikit pun, karena akan berpengaruh kepada tarikan putaran yang dihasilkan ya. Jadi dia nantinya akan slip kalau seandainya ada gemuk atau ada cairan seperti WD atau seperti lainnya sejenisnya ya. Jadi jangan sampai ini harus kering seutuhnya, nggak boleh ada percikan gemuk atau sedikit pun cairan yang sifatnya licin ya, nggak boleh. Oke. Gue di sini akan kasih gemuk ya, dengan gemuk yang sudah anti panas dengan suhu tertentu ya. Dan khusus untuk CVT ini gue beli di online shop, dan mereknya juga nggak merek abal-abal, Top One punya. Belinya juga lumayan, harganya 50 sekian, segini doang, kecil, tapi insya Allah ini asli gemuknya ya. Ya, kita coba. Jadi biar putarannya itu nggak kasar, di sini ada bearing bambu ya, ada 2, luar dan dalam. Nah itu harus dikasih pelumas gemuk ya setiap kali kita bongkar. Jadi untuk suaranya itu nggak terlalu kasar, meredam suara juga. Kalau memang suara masih kasar, ada kemungkinan kerusakan itu di bearing bambu yang as puli belakangnya ya. Tapi kita coba dulu untuk yang ini. Oke, nggak usah banyak-banyak, cukup segini aja. Kita masukkan ke lubangnya dan pastikan tidak bereceran kemana-mana, dan bearingnya benar-benar tertutup oleh gemuk yang kita masukkan tadi ya. Selingkarannya kita pastikan nggak ada yang berceceran. Oke. Nah, setelah kita kasih gemuk, tangan kita bersihkan dan mulai kita rakit kembali, mudah-mudahan aman ya. Oke, seperti itu aja. Nah, ini setelah gue pasang kembali, gak ada suara apapun yang terdengar ya, seperti halus
ya, nggak ada apa-apa ya, suaranya mantap. Oke, aman. Dan sebagai pengingat aja buat kalian pemilik motor Matic, pembersihan CVT ini harus rutin ya, harus rutin kurang lebih 1 bulan sekali atau 10.000 km ya, atau 10.000 km, mana yang lebih dulu mencapai, kita pastikan pengecekan. Kalau misalnya motornya motor Gojek yang setiap harinya 100 sampai 200 kilo jalan tempuh, ya itu harus sebulan sekali karena motornya sering jalan. Tapi kalau motor yang enggak sering jalan, kita patokannya ke kilometer 10.000. Itu paling lama ya. Rata-rata sih 7.000 kilometer harus diperiksa. Oke.